Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah tarikh. Materinya menyambung apa yang telah kita pelajari kemarin terkait tentang menepati janji pada tasyri' periode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya nas-nas Al-Quran yang menerangkan tentang menepati janji ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Pada kali ini akan kita lanjutkan nas-nas khusus yang menerangkan tentang menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan diantaranya nas-nas yang khusus, annahu, bahwasanya pekerjaan, lamma khaddahum fi suratin nisa'i ala wujubi ib'adil munafiqina alladhina yashtagiluna sirran diddahum. Qala, bahwasanya pekerjaan tatkala telah mendorong dia Allah Subhanahu wa taala akan mereka orang-orang mukmin dalam surat An-Nisa atas wajib menjauhi orang-orang munafik, orang-orang yang sibuk mereka orang akan rahasia lawan mereka orang. Telah berfirman dia Allah Subhanahu wa taala akan illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, kecuali orang-orang yang meminta tolong mereka orang kepada suatu kaum di antara kamu orang-orang yang beriman, dan antara mereka kaum itu ada perjanjian. Artinya, kalau kita lihat ayat sebelum ayat yang kita baca ini, yang tertera dalam surah At-Taubah dan yang tertera dalam surah An-Nisa, itu membicarakan tentang orang mukmin yang membela orang-orang munafik dan orang-orang mukmin yang memusuhi orang munafik. Orang-orang mukmin yang membela orang-orang munafik dan orang-orang mukmin yang memusuhi orang-orang munafik. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin pada waktu itu, baik yang membela maupun yang memusuhi orang-orang munafik ini, untuk menjauhi orang-orang munafik. Karena orang munafik ini suka melanggar janji mereka, melanggar ikatan perjanjian mereka dengan orang-orang mukmin. Allah melarang orang-orang mukmin ini terhadap orang-orang munafik, supaya orang munafik ini jangan dijadikan sebagai teman dan jangan pula dijadikan sebagai penolong. Karena orang-orang munafik ini suka melanggar janji mereka. Namun ada pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang mukmin tetap boleh untuk mendekati, untuk menjadikan teman dan penolong bagi orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik yang minta perlindungan kepada suatu kaum, kepada sekelompok orang, di mana sekelompok orang ini dengan orang-orang yang beriman pada waktu itu sedang ada ikatan perjanjian. Jadi dikarenakan orang-orang munafik ini sedang minta tolong kepada suatu kaum, di mana kaum ini sedang ada ikatan perjanjian dengan orang-orang mukmin, maka orang mukmin tidak boleh menjauhi orang-orang munafik ini. Wa hadza nassun ala wujubi ihtirami ardin dzawil mitsaqi wa annaha tuhmal wasilu ilaiha. Dan ini firman Allah dalam surat An-Nisa menetapkan atas wajib menghormati bumi atau tanah orang-orang yang ada ikatan perjanjian, dan bahwasanya bumi dipeliharalah orang yang meminta pertolongan kepadanya bumi. Artinya, sebagaimana yang kita katakan tadi,
sebetulnya orang-orang munafik ini sudah dijauhi oleh orang-orang beriman, tidak dijadikan oleh orang beriman sebagai teman dan sebagai penolong kerana perintah Allah, tetapi tetap mereka ini jadikan teman, tetap mereka ini jadikan penolong, kerana orang-orang munafik ini meminta pertolongan kepada suatu kaum, di mana kaum ini sedang ada ikatan perjanjian dengan orang-orang mukmin. Jadi menghargai kaum di mana orang mukmin berjanji dengan mereka, maka orang munafik tetap dijadikan teman dan tetap dijadikan penolong. Kita lanjutkan. Wa minha annahu ja'ala fi suratin nisa'i qasla rajulin khata'an min qaumin lahum mitsaqun mujiban lima yujibuhu qaslu muslimin khata'an. Dan di antaranya nas-nas yang khusus bahwasanya pekerjaan telah menjadikan dia Allah pada surat An-Nisa akan pembunuhan seorang mukmin secara tersalah dari kaum yang kafir. Bagi mereka orang mukmin ada ikatan perjanjian. Hal keadaan mewajibkan bagi sesuatu yang mewajibkan akannya sesuatu pembunuhan orang muslim hal keadaan tersalah. Artinya, dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di saat ada seorang mukmin yang membunuh salah seorang dari orang-orang kafir secara tersalah atau secara tidak sengaja, di mana antara laki-laki ini dengan sekelompok orang kafir itu ada perjanjian, maka salah seorang orang mukmin yang membunuh secara tidak sengaja salah seorang dari kaum ini dikenakan semacam denda, di mana denda ini disamakan seperti orang muslim membunuh orang muslim lain secara tidak sengaja. Di mana letak kesamaannya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faqala, maka telah firman dia Allah Subhanahu wa taala akan, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriri raqabatin mu'minatin. Dan jika ada orang yang terbunuh itu dari kaum yang kafir, di antara kamu orang yang beriman pada waktu itu, dan di antara mereka kaum ada ikatan perjanjian, maka denda diserahkan kepada keluarganya orang yang terbunuh dan memerdekakan seorang budak yang mukmin. Artinya di sini jelas, ya, pelaku pembunuhan secara tidak sengaja itu berasal dari orang mukmin. Pembunuhan ini dilakukan kepada salah seorang dari kaum kafir, di mana kaum kafir ini sedang ada ikatan perjanjian dengan orang mukmin. Kebetulan salah seorang dari kaum ini sedang terbunuh secara tidak sengaja oleh seorang yang mukmin. Maka seorang mukmin yang membunuh salah seorang dari kaum ini yang ada ikatan perjanjian dengan mereka dikenakan semacam denda, di mana denda ini diserahkan kepada keluarga dari orang yang terbunuh dan memerdekakan seorang budak mukmin. Wa hadza bi'ainihi huwa alladhi aujabahu fi qasli muslimin khata'an. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, dianya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan dia Allah Subhanahu wa taala akannya seseorang pada pembunuhan orang muslim secara tersalah.
Apa bunyi firman Allahnya? Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila alihi illa ayyasaddaqu. Dan orang yang telah membunuh dia orang akan seorang mukmin secara tersalah, tidak sengaja, maka memerdekakan seorang budak mukmin dan denda yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh, kecuali bahawa membebaskan mereka keluarga orang yang terbunuh. Di sini jelas adanya kesamaan denda antara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada salah seorang kaum dari kaum kafir, di mana kaum kafir ini sedang melakukan ikatan perjanjian dengan orang mukmin ini, dengan seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lain, yang disamakan denda dalam dua hal ini, memerdekakan seorang budak mukmin dan menyerahkan semacam denda kepada keluarganya. Ini dia letak kesamaannya ya. Wa ja'alat diyata al-wajibata fi qaslil mu'mini min qaumi a'da'a aqalla min dhalika faqala. Dan telah menjadikan dia Allah Subhanahu wa taala akan denda yang wajib pada pembunuhan orang mukmin secara tidak sengaja dari kaum musuh mereka, akan hal keadaan lebih kurang dari demikian. Maka telah firman dia Allah Subhanahu wa taala akan fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka jika ada orang yang terbunuh itu adalah dari kaum musuh bagi kamu, orang-orang mukmin, sedang dia orang yang terbunuh itu adalah orang yang mukmin, maka memerdekakan seorang budak yang mukmin. Artinya, andai ada seorang mukmin yang membunuh salah seorang dari sekelompok orang, jika ada seorang mukmin yang membunuh secara tidak sengaja salah seorang dari kaum musuh mereka, di mana orang yang terbunuh ini adalah beriman, maka sebagai denda bagi orang mukmin yang membunuh salah seorang kaum dari musuh mereka ini, dikenakan denda membebaskan atau memerdekakan seorang budak mukmin. Wa minha, dan di antaranya nas-nas yang khusus, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dia Allah dalam surat Al-Anfal, an mu'minina bi ardil aduwi wa lam yuhajiru minha. Tentang orang-orang mukmin di bumi musuh dan tidak berhijrah mereka orang mukmin darinya bumi musuh. Artinya, kalau kita lihat ayat sebelum ayat yang akan kita baca ini, iaitu wa inin tansarukum, kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin yang berada di Mekah untuk melakukan hijrah ke Madinah. Jadi semuanya wajib hijrah, kata Allah SWT. Namun, ada di antara orang mukmin di Mekah pada waktu itu yang tidak melakukan hijrah. Karenanya Allah SWT melarang kepada orang mukmin yang sudah berhijrah untuk tidak menolong orang mukmin yang tidak berhijrah ke Mekah. Mereka yang tidak berhijrah dari Mekah ke Madinah, kata Allah, jangan kamu tolong mereka. Jangan kamu tolong mereka. Biarkan sajalah mereka. Akan tetapi bagaimana? Wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru. Dan jika meminta tolong mereka
orang mukmin yang tidak berhijrah akan kamu, orang mukmin yang sudah berhijrah dalam pembelaan agama, maka wajib atas kamu orang-orang mukmin yang berhijrah menolong mereka. Artinya, di saat orang mukmin yang tidak berhijrah ini meminta pertolongan kepada orang mukmin yang sudah hijrah dalam hal pembelaan agama, maka orang mukmin yang sudah melakukan hijrah wajib menolong orang mukmin yang tidak hijrah ini dalam hal pembelaan agama. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, kecuali atas sekelompok orang antara kamu dan di antara mereka ada ikatan perjanjian. Artinya, di sini ada pengecualian di mana orang-orang mukmin yang sudah berhijrah tetap tidak boleh menolong orang mukmin yang tidak berhijrah di saat ada ikatan perjanjian. Jadi umpamanya mungkin sekali kan orang-orang mukmin yang sudah hijrah ke Madinah dengan orang-orang mukmin yang belum hijrah ke Madinah melakukan ikatan perjanjian. Kalau ada di antara kita yang tidak pergi hijrah ke Madinah dalam pembelaan agama, kalau minta tolong tidak dipenuhi. Kalau terjadi seperti itu, ada ikatan perjanjian, maka orang mukmin yang sudah melakukan hijrah ke Madinah tidak berhak lagi untuk menolong orang mukmin yang tidak pergi hijrah ke Madinah. Itu dia. Faju'ila haqqul mitsaqi fawqa kulli haqqin, maka telah jadikanlah hak menepati janji di atas tiap-tiap hak. Lam yaj'al lisalmi amadan bal zakaraha mutallaqatun fi qawlihi ta'ala fi suratil anfali. Tidak menjadikan dia Allah Subhanahu wa taala bagi perdamaian hal keadaan begitu saja. Bal zakaraha mutallaqatun, akan tetapi telah menyebutkan dia Allah Subhanahu wa taala akannya perdamaian itu mutallaqatan, hal keadaan dikaitkan fi qaulihi ta'ala fi suratil anfali, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allahi innahu huwas samiul alim. Dan jika cenderung mereka kepada perdamaian, maka cenderung pula lah kamu baginya perdamaian. Dan bertawakallah kamu atas Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, di saat ada orang-orang munafik yang tetap mau menjaga ikatan perjanjian mereka dengan orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin berkewajiban untuk memenuhi perjanjian mereka dengan orang-orang munafik ini. Jadi berjanji ada aturan mainnya. Kalau yang satu pihak mau menepati isi perjanjian, yang satu pihak lagi diwajibkan pula untuk mematuhi perjanjian ini. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.